Cek. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para undangan dan keluarga Ibu Pendeta Rita dan keluarga Bapak Pendeta David Tiranda yang boleh bersama menghadiri ibadah penguraian Pendeta David Tiranda STH dan peneguhan Pendeta Rita Indrawati MTH MM. Segala puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang atas segala berkat dan kasih-Nya lah kita boleh dimungkinkan untuk hadir pada saat ini. Khususnya kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali acara ini, izinkan saya akan membacakan susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah perkenalan Ibu Pendeta Rita Indrawati bersama dengan keluarga. Dan yang keempat adalah ungkapan hati dari Pendeta David Tiranda bersama keluarga, sekaligus penyerahan tanda kasih dari jemaat. Acara berikut yaitu istirahat dan selanjutnya penutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita. Umat manusia. Saudara, kita sudah ditebus olehnya. Ini layanilah mukhalismu. Kita sudah ditebus oleh inilah yang dilamu halis, maju terus dan kibarkan pancinya salju rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan
Saudara-saudara, sebelum Pendeta David Tiranda diuraikan dan melangkahkan kaki bersama keluarga dari sini, marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa selama melayani di Jemaat Rantepao, saya tidak luput dari kelalaian, kesalahan dalam tutur kata, perbuatan dan sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan bahkan sering gagal membawa damai sejahtera. Kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu yang dilayani oleh hamba-Mu ini, kami mengaku bahwa kami pernah tidak menerima dengan baik nasihat dan teguran pendeta. Kami pernah memikirkan, mengatakan, dan melakukan tindakan kepada pendeta yang tidak seturut kehendak-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau, pendeta yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh-Mu, ya Yesus. Kami penuh dengan dosa. Tuhan Yesus, betapa
dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 118 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Mazmur 118 ayat 14 sampai ayat yang ke-29 kita baca secara berbalasan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap kekal setia kasih-Nya. Kaum Harun marilah serukan kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Dalam ibadah urai teguh, kedua hamba Tuhan, Pendeta David Tiranda dan Pendeta Rita Indrawati, kami umatmu di Jemaat Rantepao bersekutu bersama memuji memuliakan Allah sambil merindukan suara Tuhan untuk kami dengar.
Karena itu ketika firman-Mu diberitakan kepada kami, mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami semua, khususnya hamba-Mu yang Engkau pakai dan utus hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga melalui mulut hamba-Mu, firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Pesan-pesan Tuhan kepada kami sampai ke hati kami, mengubahkan kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam keampunan dosa Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu, dalam suasana Paskah, maka pada hari ini saya memilih kitab Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 menjadi bahan bacaan kita dan perenungan kita dalam ibadah penguraian dan peneguhan kedua hamba Tuhan. Kebangkitan Yesus, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin, firman Tuhan. Ayat yang ke-7 yang akan menjadi nats renungan kita. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia.
sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Masih dalam suasana Paskah, perkenankan saya menyampaikan selamat Hari Raya Paskah untuk kita sekalian. Selamat menikmati hari kemenangan, hari sukacita bagi kita orang percaya. Paskah adalah sebuah perayaan kemenangan iman. Paskah tidak sekedar sebagai sebuah peristiwa, tetapi Paskah adalah proklamasi dari sebuah kuasa. Mengapa? Karena Yesus yang mati, Yesus yang ditangisi, Yesus yang dikuburkan kini telah bangkit. Dan kebangkitannya adalah bukti bahwa ia adalah Mesias yang memerdekakan kehidupan dari penindasan dosa. Kebangkitannya menumbuhkan pengharapan dan semangat untuk melewati dan menjalani hari ke hari. Pertanyaan penting Bapak Ibu adalah, lalu mengapa Yesus memilih Galilea sebagai tempat untuk berjumpa dengan murid-muridnya pasca kebangkitan itu? Ada apa dengan Galilea sehingga secara khusus Yesus meminta supaya mereka atau murid-muridnya berkumpul di Galilea? Begitu istimewakah Galilea itu sehingga Yesus dengan sengaja memilih tempat ini untuk berjumpa dengan murid-muridnya? Mengapa bukan Yerusalem? Mengapa bukan Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan? Mengapa bukan Nazaret atau kota-kota yang lain? Mengapa harus Galilea? Saudara-saudara, dalam penilaian manusia, Galilea tidak istimewa sama sekali. Galilea adalah simbol dari daerah yang terbelakang, daerah yang kurang pendidikan, daerah yang miskin, daerah yang adatnya kurang sopan dan kurang halus, daerah yang sesungguhnya pantas untuk diabaikan dan dilupakan karena tidak ada yang istimewa di sana. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus bangkit, Yesus hadir di sana. Yesus yang bangkit itu justru merayakan kemenangannya bersama dengan orang-orang yang masih dalam suasana kampungan. Merayakan kemenangannya bersama dengan orang yang sangat norak, bersama dengan orang yang miskin, bersama dengan orang yang kurang berpendidikan. Yesus menghadirkan kuasa kebangkitannya di antara mereka yang terabaikan,
di antara mereka yang terpinggirkan dan di antara mereka yang terlupakan. Karena itu Yesus lalu menanti para murid di Galilea. Inilah pesan penting dari kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus menunjukkan keberpihakan kepada kaum marginal. Yesus menekankan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa berita kemenangannya adalah berita kemenangan bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang disepelekan seperti orang-orang Galilea. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang ditandai dengan rontoknya pembatas antara manusia. Kebangkitan Yesus adalah hadirnya sikap berbela rasa kepada mereka yang tertindas, kepada saudara-saudara mereka yang tidak berdaya. Yesus mengajak para murid untuk hadir di Galilea. Makanya ia lalu memberitahukan pesan melalui malaikat. Cepat-cepatlah ke Galilea, karena kamu akan berjumpa dengan mereka atau dengan dia di Galilea. Dia hadir di Galilea karena orang-orang Galilea adalah orang-orang yang lemah. Hadir bagi mereka yang tertindas. Hadir bagi mereka yang terlupakan. Hadir untuk membawa berita kemenangan melalui kuasa kebangkitan Yesus. Kalau begitu pertanyaan menarik sekali lagi, ada apa dengan Galilea? Paling tidak ada dua hal yang akan kita lihat mengapa Yesus memilih Galilea sebagai tempat untuk berjumpa dengan murid-muridnya. Yang pertama, di Galilea para murid menemukan kembali tujuan dari panggilan mereka. Saudara-saudara, murid-murid Yesus dipanggil pertama kalinya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Terjadi di Danau Galilea. Itu dikisahkan dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Yesus memanggil mereka di Danau Galilea untuk mengalami apa yang disebut dengan transisi hidup. Suatu perubahan orientasi hidup. Danau adalah tempat pertemuan antara tanah dan air, darat dan laut. Suatu lokasi di mana terjadi transisi dari tanah ke air atau sebaliknya. Karena itu bagi Yohanes, bagi Andreas, bagi Yakobus, bagi Petrus, Danau Galilea adalah tempat di mana mereka membersihkan perahu dan jala mereka setelah menangkap ikan. Danau Galilea juga adalah tempat mereka untuk berusaha dan bekerja keras serta mendapatkan nafkah guna melanjutkan kehidupan mereka. Dari tepi Danau Galilea, ketika mereka dipanggil Yesus, mereka lalu menangkap ikan yang hidup
menjadi ikan yang mati. Namun dengan menaati, dengan mengikuti panggilan Yesus, para murid yang berlayar dari hati ke hati, dari tiap-tiap orang yang mereka jumpai. Mereka disuruh untuk menangkap manusia yang mati menjadi manusia yang hidup. Di Danau Galilea, para murid mengalami transisi hidup, mengalami perubahan orientasi hidup. Di Danau Galilea, mereka telah melakukan pilihan yang bukan saja mengubah arah dan tujuan hidup mereka, tetapi juga menentukan makna hidup mereka selanjutnya. Yang kedua, mengapa Galilea? Di Galilea, para murid menemukan kembali kepercayaan akan Tuhan Yesus dan kuasa-Nya. Bapak dan Ibu saudara-saudara, di Galilea kita tahu ada mujizat pertama yang terjadi, yaitu air menjadi anggur. Sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Saat Yesus mengubah air yang tanpa warna, yang tanpa rasa, yang tanpa harga, air yang tidak dipedulikan orang, air yang hanya digunakan untuk mencuci kaki manusia, menjadi anggur yang punya warna, yang punya rasa, yang punya harga, serta dapat menghangatkan tubuh. Di Galilea, Tuhan membuat anggur dengan menggunakan apa yang tersedia, yaitu tempayan dan air yang ada di situ. Bukan mencari sesuatu yang luar biasa untuk membuat anggur. Air yang diubah menjadi anggur itu bukan saja menjadi berkat bagi sang pengantin atau mempelai, tetapi juga menjadi berkat bagi semua orang yang hadir di pesta itu. Bahkan meninggalkan kesan yang sangat baik. Orang bertanya-tanya, karena ternyata di Galilea, di tempat di mana Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, sesuatu yang tidak lazim terjadi. Pemangku adat lalu berkata, biasanya orang menyuguhkan anggur yang manis, baru yang tidak manis. Tapi yang terjadi sekarang adalah justru di akhir pesta, anggur itu semakin manis dan dinikmati oleh orang yang ada. Dia punya kesan, dia punya pesan yang luar biasa di Galilea. Air yang diubah sungguh menjadi sebuah pemaknaan yang dalam bagi orang yang menikmatinya. Dan itulah kuasa transformasi dari Tuhan. Dari tanda mujizat pertama di Galilea itu,
Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid bahwa seperti air yang diubah menjadi anggur itu, hidup mereka yang sederhana, yang hanya sebagai nelayan-nelayan, dapat diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka mengalami kuasa transformasi dari Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Bagaikan anggur yang terus-menerus memberikan kehangatan serta rasa. Bagaikan anggur yang memberi warna, yang memberi harga, yang memberi nilai dari orang-orang yang dilayani. Harga, nilai, dan tentu cerita yang menarik di belakangnya. Karena di sana ada ketulusan. Banyak orang atas nama pelayanan. Tapi justru ketika tidak dibangun dalam ketulusan, ujungnya akan menjadi cerita yang buruk. Birisan belanna, matira belanna, dan lain sebagainya. Di Danau Galilea, Yesus mengingatkan para murid supaya mereka mentransformasi dirinya melalui kuasa kebangkitan. Menarik untuk direnungkan di hari Paskah, khususnya bagi setiap kita pelayan, saya dan saudara-saudara, kita semua pendeta. Karena terkadang kehadiran kita menggelisahkan banyak orang. Kehadiran kita membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena itu, berjumpalah dengan Yesus di Galilea untuk merenungkan, mereview kembali makna dari panggilan kita. Udah mau tahu, tambah-tambah kianu majelis gereja merasa menjerit lalu jemaat. Mudah-mudahan nata na menjerit te Pak David dako. Siya Ibu Pendeta Rita. Siya Pak Pendeta Yonatan. Menjerit. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki motivasi yang baik sebagai majelis gereja, pejabat gereja, yaitu ketulusan warga jemaat biasa ditangga salah. Udah tahu sengke kukua, ya temi persembahan na tahu tasangan kita panta. Na kita mak tongan-tongan nih. Lah dipakai na toro itulah dipatun na dikuah na budak maro ya male. Na kita kurang. Sabah tasanga panta. Motivasi kita. Kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus melalui proses kebangkitan, pasti akan menolong kita untuk perlahan, tapi pasti kita terus memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan melengkapi apa yang sudah baik yang telah kita kerjakan. Kiranya proses yang terjadi hari ini untuk hambanya, Bapak Pendeta David Tiranda dan Ibu Pendeta Rita, kalau kita sandingkan bacaan kita, ini adalah Galilea. Ibu Pendeta Rita, ini adalah Galilea. Jemaat Rantepau adalah Galileamu. Dan Pak Pendeta David, Galileanya adalah jemaat Malango. Berjumpa dengan Yesus di Malango. Dan berjumpalah
dengan Yesus melalui kebangkitannya di jemaat Rantepau. Selamat melayani, Roh Kudus kiranya memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Semoga oleh firman-Mu setiap kami diingatkan untuk berjumpa dengan Engkau di tempat atau di Galilea kami masing-masing. Kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk terus merenung di Galilea kami, pribadi lepas pribadi. Mari kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melaksanakan penguraian. Pendeta David Tiranda yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Saudara telah melayani di jemaat Tuhan di sini, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan, selama saudara melayani, maka jawablah pertanyaan berikut. Yakinkah engkau bahwa selama melayani di jemaat Rantepau, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah saudara yakin? Iya, saya yakin. Tuhan Kepala Gereja yang olehnya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, kiranya tetap menguatkan oleh rohnya, sehingga Kristus diam di dalam hati, di dalam hatimu, dan engkau semakin berakar serta berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani di jemaat Rantepau ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja Toraja, maka masa tugas ini perlu diakhiri. Maka pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 bulan Mei tahun 2025, saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta di Jemaat Rantepau terhitung mulai hari ini. Tuhanlah yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Dia jugalah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita,
dukungan dan doa jemaat mengikuti saudara dalam pelayanan di tempat yang baru. Mungkin baiknya di panggung bersama ibu dan anak-anak. Menghadap ke jemaat. Saya sudah besar. Saudara-saudara, segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta David Tiranda bersama dengan ibu dan anak-anak 5 tahun lebih melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Pendeta David Tiranda bersama dengan keluarganya untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, tetapi maafkanlah hamba Tuhan ini bersama dengan keluarganya. Jika ada pelayanannya yang kurang berkenan di hati warga jemaat, yang membuat warga jemaat tidak tenang, tidak sejahtera, yang membuat warga jemaat berkecil hati, agar dia tidak menjadi beban bagi hambanya ini untuk melanjutkan pelayanannya di tempat yang baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung, kita melepaskan Pendeta David Tiranda bersama dengan keluarganya dengan sukacita. Biarlah hamba Tuhan ini tetap berdiri dan kita topang dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bagimulah kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan. Karena Engkau telah mengutus anak tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hamba-Mu, memberitakan Injil kesukaan itu, yang juga telah kami terima di jemaat ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan hamba-Mu, Pendeta David Tiranda bersama dengan keluarganya selama bertahun-tahun di jemaat Rantepau ini. Dan sekarang Engkau sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil-Mu di tempat yang sudah Engkau tunjukkan kepadanya. Terima kasih atas segala pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya dan bagi keluarganya.
Karuniakanlah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Serta peliharalah dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Semuanya ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke majelis gereja untuk digunakan selanjutnya. Sebagaimana doa pergumulan jemaat Rantepao melalui percakapan majelis gereja, bahwa sedapat mungkin penguraian dapat dilaksanakan bersamaan dengan peneguhan, dan Tuhan menjawab doa itu. Karena itu juga hari ini kita akan melaksanakan peneguhan bagi hamba Tuhan Pendeta Rita Indrawati. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat. Serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken, memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan,
menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Firman Tuhan mengatakan, semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Agar jemaat mendengar bahwa Pendeta Rita Indrawati, MMMTH, sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Rantepau atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah saudara yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna untuk kehidupan kekal yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah saudara untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi? Bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah, apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang telah ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silahkan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya.
Mohon Ibu Pendeta untuk berdiri. Nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Mohon ke panggung bersama dengan Bapak, anak-anak. Cocok situ Kak Teh. Ya tonina bayi nenasang. Ya teh muane nasang. Jadi menarang tuh totu mampata. Bapak Ibu saudara-saudara, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal dalam rumah kamu. Kita doakan hamba Tuhan ini bersama dengan keluarganya. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu di Jemaat Rantepau ini. Pendeta Rita Indrawati bersama dengan keluarganya. Kiranya firman dan roh-Mu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diteguhkan hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami dan gereja-Mu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama menyaksikan
penguraian dan peneguhan hamba Tuhan. Tentu dengan penuh rasa syukur kita sambut semua rangkaian ini dan kita berikan kesempatan kepada paduan suara gabungan OIG Jemaat Rantepao untuk mempersembahkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan paduan suara gabungan Jemaat Satria Kasih dengan Jemaat Rantepao.
Gabungan Jemaat Satria Kasih dengan Jemaat Rantepau. Terima kasih atas semua
marasuli Bapak. Marasuli. Bapak Ibu, kita berdiri bersama, kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan ke-12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan akan menghantar kita dari Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan pujian Tangiara Kasugiran Kamawatangan Ta Satuan.
Mama sele mama senari puwata tapagari tukasalanta. Setelah itu angklung Irene. Paduan suara Immanuel, setelah itu angklung Irene. Tugas
Kita tenang dan kita bersama naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk ruang dan waktu yang Engkau karuniakan. Kami sudah gunakan dengan baik memuji memuliakan namamu. Sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Juga telah kami menyerahkan buah-buah iman kami melalui persembahan. Kiranya semua yang kami alami dan lakukan dalam ibadah ini berkenan kepada Allah, menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Pendeta David Tiranda di Jemaat Rantepau ini 5 tahun lamanya. Kami percaya apa yang ditabur di jemaat ini, jika Engkau memberkatinya, pasti akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi gereja Toraja. Terima kasih Engkau sudah menghantar hamba-Mu Pendeta Rita Indrawati bersama keluarga dan rombongan dari Jemaat Sahtria Kasih Makassar, dan hari ini telah berdiri di hadapan-Mu untuk menjawab panggilan-Mu melayani jemaat-Mu di Jemaat Rantepau di sini. Dan karena itu perlengkapi hamba-Mu, beri hikmat dan bijaksana, semangat yang membara untuk melayani Tuhan bersama dengan keluarganya. Ketika rombongan akan kembali ke Makassar, Tuhan memberkati dan tibakan dengan selamat, sehingga di tempat di mana mereka berada, di situ pun mereka melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadikan hidup pekerjaan dan pelayanan sebagai kesaksian untuk Tuhan. Tuhan bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rantepau, bersyukur untuk kami boleh hadir menyaksikan acara penguraian dan peneguhan ini. Kiranya kami nantinya kembali dengan sukacita, terberkati dari Tuhan lewat ibadah persekutuan ini dan apapun yang kami nikmati dalam ibadah ini. Ada begitu banyak warga jemaat yang tidak sempat hadir. Engkau mengenal dan melihat pergumulan dan keberadaan mereka. Kami mengingat warga Jemaat Rantepau yang saat ini bergumul, keluarga-keluarga mereka bergumul, orang tua saudara mereka. Tuhan, Pak Dea yang sedang pemulihan di Makassar, Ibu Dekatonapa di rumah, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palambak di rumah, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Ibu Katrina Limbu di rumah, Oma Deven di rumah sakit Elim, Bapak Dela di rumah sakit Elim, Ibu Pascole Vera Palobo di rumah, Bapak Abraham Diego di rumah sakit Elim, Opa dan Oma Arpin di asrama Kodim. Tuhan, Engkau kiranya menjamah dan memulihkan orang-orang yang kami kasihi ini. Kami berdoa juga bersyukur untuk pelayanan hamba Tuhan, kekasih kami Bapak Martin Pasang, yang telah bekerja berpuluh-puluh tahun di Jemaat Rantepau ini. Dan tepatnya pada tanggal 1 April, dia telah memasuki masa pensiun
Dan karena itu kami berdoa, kiranya pelayanannya selama melayani di Jemaat Rantepao diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan memberkati menikmati masa-masa pensiun itu bersama dengan keluarganya. Tuhan, terima kasih pula bahwa dengan berakhirnya atau dengan pensiunnya Bapak Martin Pasang, juga telah diangkat tenaga Satpam yang akan bertugas bekerja dan melayani di Jemaat Rantepao. Saudara kami Antoni yang akan memulai pelayanannya hari ini, tanggal 1 Mei. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kiranya terus memberkati dalam pelayanan. Melihat pelayanan itu tidak hanya sebagai tempat untuk memperoleh nafkah, tetapi juga kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Allah melalui jemaat ini. Kami berdoa bagi jemaatmu yang sedang berduka cita, bagi gereja Toraja yang berduka cita karena kekasih kami, orang tua kami, rekan kerja kami, Ibu Pendeta Dem Anggui, Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga, juga dari gereja Toraja. Kiranya orang tua kami, Bapak Pendeta Anggui, juga Ketua Umum Badan Pekerja Sinode, terus diberkati oleh Tuhan dalam menjalani duka cita ini. Juga keluarga jemaatmu di Jemaat Rantepao, keluarga almarhum Paul Girikallo Pakiding, keluarga Penatua Damita Estandi, atas meninggalnya orang tua terkasih di Rembon. Tuhan kiranya memberkati dan menghiburkan keluarga-keluarga kami ini. Rangkaian acara yang masih kami akan alami hari ini, Tuhan berkenan. Dan dalam syafaat ini kami membawa pemerintah kami, khususnya pemerintah kami di Toraja Utara ini. Tuhan memberkati Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh aparat yang Tuhan hadirkan di Toraja Utara mengangkat tanggung jawab sebagai wakil-wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Kiranya terus diberkati Tuhan dalam tugas dan pengabdiannya. Juga gereja Tuhan, gereja Toraja, dan seluruh umat Allah dalam tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, kiranya terus diberkati Tuhan. Pelayanan selanjutnya yang akan diangkat oleh Jemaat Rantepao, baik hari esok, lusa, hari Minggu, bahkan 1 minggu ke depan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Demikian pun hambamu Pendeta David ketika akan menerima peneguhan di Jemaat Malango, Tuhan kiranya memberkati dan juga buka kesempatan bagi warga jemaatmu untuk menghantar hambamu ke tempat yang baru, ke Jemaat Malango di sana. Kami membawa hidup kami, persembahan kami hari ini di hadapanmu. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia sekaligus laporan Ketua Panitia. Yang kedua adalah Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, Badan Pekerja Klasis Rantepao. Yang keempat, Pemerintah Toraja Utara.
Dan yang kelima, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Untuk itu kepada Ibu Rita Saini Pakan sebagai Ketua Panitia, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan-Nya, memberi kesempatan kepada kita semua menghadiri kebaktian penguraian sekaligus peneguhan kedua hamba Tuhan hari ini. Kita menyaksikan perayaan kehidupan dan kesetiaan Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus, menjadi nyata, memungkinkan proses urai teguh dapat berlangsung hari ini, yang merupakan respon imannya dari semua yang terlibat secara serius, tim kerja dan majelis gereja. Tidak ada yang pantas dipuji dan dijunjung tinggi kecuali Dia yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Tim kerja dibentuk dalam rapat majelis gereja dan ditugaskan mengkoordinasi dan melaksanakan rencana penguraian dan sekaligus peneguhan hari ini. Kami hanya melaksanakan 2 kali rapat untuk menyikapi penugasan yang diberikan, dan puji syukur semua tim kerja bertanggung jawab dan dapat bekerja bersama-sama. Karena itu, sedikit pesan kami bahwa jemaat yang bertumbuh tidak pernah lepas dari pengasuhan gembala yang ditempatkan untuk melayani, teristimewa Gembala Agung Yesus Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus menjelaskan kesatuan, unity, dan kemajemukan, diversity, sebagai hakikat, ciri serta hidup jemaat, termasuk jemaat dan warga gereja Toraja, jemaat Rantepao. Dengan rendah hati, kami mau mengatakan, Allah mengingatkan kita bahwa panggilan umatnya ke depan tidak semakin ringan, tetapi makin berat. Melayani jemaat Rantepao bukanlah perkara mudah karena rutinitasnya yang padat. Sebagai jemaat yang mandiri, yang mengikuti derap dan arah pengembangan perkotaan yang sedang berubah dengan cepat, menawarkan sekaligus tantangan dan kemungkinan baru yang harus diantisipasi oleh dan dalam kehidupan pelayanan di masa mendatang. Kini, dalam sukacita umat Tuhan, kami tim kerja Urai Teguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda bersama keluarga untuk semua cinta, untuk semua kasih dan kehadirannya selama ini. Semoga hubungan kita ke depan selalu manis dalam pandangan Tuhan. Dan selamat datang Ibu Pendeta Rita Indrawati bersama keluarga. Kami sambut dengan ucapan syukur untuk melangkah bersama melayani Tuhan Yesus. Demikian sambutan atas nama tim kerja Urai Teguh. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Rita Saini Pakan yang sudah menyampaikan laporan dan sambutannya. Yang kedua, kami persilahkan Badan Pekerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Untuk itu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya mewakili Majelis Gereja
bahkan segenap warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tentu bahwa yang pertama-tama kita harus menaikkan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan, Sang Pemilik gereja ini, yang hanya oleh karena kasih dan kemurahannya sehingga sampai pada saat ini kita masih boleh ada sebagaimana yang ada dalam rangkaian ibadah syukur, penguraian, dan peneguhan hamba Tuhan pada hari ini. Yang kami hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Bupati Toraja Utara, sekaligus Ketua Umum Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja. Salam PKB, Pisampa, Tolen dari Manasa. Dan juga kepada Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati dan yang kami kasihi, semua jajaran pemerintah yang hadir, rekan-rekan dari Badan Pekerja Klasis Rantepao, Badan Verifikasi, OIG, yang kami kasihi dan kami hormati, semua pimpinan majelis gereja yang hadir, yang kami hormati dan tentu kita banggakan, Bapak Rektor UKI Toraja, Bapak Prof, selamat Pak. Yang kami hormati dan kami kasihi, ya rombongan dari Jemaat Satria Kasih yang dengan penuh sukacita boleh hadir dan bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Pendeta David bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Rita bersama dengan keluarga, semua kita yang hadir dalam suasana sukacita pada siang hari ini. Tentu sebagai jemaat sangat bersyukur, berterima kasih karena rangkaian acara kita pada hari ini boleh berlangsung dengan baik sebagaimana yang direncanakan dan sebagaimana yang diatur dalam mekanisme kita Gereja Toraja. Bahwa Bapak Pendeta David melayani di Jemaat Rantepao sebagaimana yang diatur dalam tata Gereja Toraja, 5 tahun lebih sedikit berada di sini karena kepentingan pelayanan kita khususnya dalam perayaan Paskah. Ibu Pendeta Rita yang sudah hadir dan sudah diteguhkan, tentu dengan harapan besar dari jemaat di sini bahwa dia pun juga akan bergandengan tangan bersama dengan semua rekan-rekan majelis gereja, pengurus OIG dan semua warga jemaat, supaya jemaat Tuhan di sini terus bertumbuh, berkembang, dan terus menjadi jemaat misioner, karena itu harapan kita semua. Untuk Bapak Pendeta David, tentu dalam kebersamaan, baik bersama dengan rekan-rekan majelis gereja Jemaat Rantepao, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, bersama dengan segenap warga jemaat, selama lebih 5 tahun dalam kehidupan bersama, tentu dengan segala dinamika yang terjadi, ada kekurangan, ada kelemahan di antara kita. Tapi tadi dalam ibadah kita sudah menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, jadi saya pikir itu clear. Dan nantinya kalau Bapak Pendeta David ini akan ya ke jemaatnya Tuhan yang lain, kota Amatola Tumangi, Sabaya te Pak Pendeta David malerek kesia. Le malerek ke Malangot. Ya kan nama lesau umbai senga ulelian. Ya, jadi malerek kesia nama dapi sia, dan pasti Pak Pendeta David ini sewaktu-waktu akan hadir di tengah-tengah kita karena banyak ikatan-ikatan yang tentu akan terus dijaga. Dan tentu atas nama jemaat, terima kasih untuk kebersamaan dan pelayanan yang telah terlaksana selama ini. Tentu semuanya itu akan menyenangkan hati Tuhan kalau kita lakukan dengan penuh sukacita. Yang kedua, kepada Ibu Pendeta Rita Indrawati, terima kasih untuk respon dan tanggapan dan kehadiran Ibu diuraikan di tempat ini. Ya Ibu Pendeta ya tonna dengki si Pak Akadan aku minta aku sama bahasa Toraya. Kuai mak bahasa Indonesia bang amora. Mana rana sama bahasa Indonesia tuh di Toraya. Tapi ku bisa dingi karena
Ya Ibu Pendeta masai mau si tandaan menarang lima apa satu raya. Pakona lako patem pesa dingi ketang. Yo, tuh na tandain na. Ya. Jadi karena tentu kita menerima pendeta apa adanya. Susin aku ya misuan nak landadai kumumenani bisa muncul masalah. Oh, ya na Pak David menarango ya toh. Jadi jadi dak memidah kadaka itu tahu, jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Yang ada saja. Karena kami pendeta hadir apa adanya, bukan ada apanya. Demikian juga dengan Ibu Pendeta kita, tentu dalam kerjasama dengan semua rekan-rekan majelis gereja, saya secara pribadi sadar bahwa di Jemaat Rantepau di sini ada banyak potensi yang tentu harus diberdayakan semua supaya bisa mengambil peran dalam pelayanan kita bersama. Satu hal saya sampaikan lagi ialah bahwa Jemaat Rantepau pada tanggal 23 Mei nantinya akan merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-110 dan sudah ada panitianya dan sementara mempersiapkan segala sesuatunya. Kita berharap supaya perayaan 110 ulang tahun jemaat nantinya bisa berjalan dengan baik. Rangkaian acara ini dapat berlangsung tentu karena kerjasama yang baik dari kita semua, teristimewa dari panitia, penguraian dan peneguhan. Itu dapat terlaksana karena melalui kepanitiaan yang diberikan kepercayaan telah boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan tentu diucapkan terima kasih. Dukungan dari semua warga jemaat, mulai dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 7. Bahkan ada kelompok khusus yang tak kalah mengambil peran dalam menyukseskan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biasa diberi nama kelompok 8. Ya, jadi ini semua yang luar biasa tentu menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Terima kasih kepada kita semua. Tentu dengan kegiatan yang dapat kita langsungkan ini, itu semuanya akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semua kita yang tentu menambah sukacita bagi Jemaat Rantepau, bahwa apa yang dirasakan oleh Jemaat Rantepau di tempat ini, ia dirasakan juga oleh semua yang hadir. Dengan penuh syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa dalam ibadah juga ini kita rangkaikan dengan bersyukur. Salah seorang pengerja Jemaat Rantepau, Bapak Martin Pasang, telah boleh memasuki masa pensiun. Nah, sebenarnya lah diben kesempatan lama ulilan sidi. Panako makada kamu bang masonda nak Pak Pendeta. Kukuami yo kurisumanga. Jadi atas nama Bapak Martin Pasang yang telah melayani di sini sekian puluh tahun dan telah memasuki masa pensiun, atas nama Jemaat Rantepau kami ucapkan terima kasih kepada Pak Martin Pasang dan mohon maaf untuk segala kekurangan yang terjadi. Demikian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga dari Badan Pekerja Klasis Rantepau yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus Manda Randa. Untuk itu kami persilahkan. Shalom dan selamat siang Bapak Ibu. Barangkali tidak mengulang-ulang lagi rasa hormat dan kasih kami yang saat ini kami mau ucapkan, itu juga sama seperti yang sudah diucapkan oleh Bapak Pendeta Mangalo tadi. Jadi tak merah kitolei dan itu tanpa mengurangi. Yang pertama adalah ucapan selamat kepada Ibu Pendeta Rita yang datang di Klasis Rantepau. Saya belum pernah Ibu Pendeta Rita ya
melayani di wilayah 2? Belum. Dan jemaat dan klasis Rantepal boleh dikata bahwa ini adalah kota, tetapi hampir setiap hari ada di kampung. Ya, hampir setiap hari ada di kampung, misalnya pelayanan jemaat Rantepal. Jadi biasanya dilihat ini kota, tapi ini sering di kampung. Selanjutnya bahwa di klasis Rantepal ini ada 9 jemaat. Ada 9 jemaat dan ada 16 pendeta dengan diteguhkannya Ibu Pendeta hari ini. 16 pendeta di klasis Rantepal. Namun dalam bulan ini juga akan diemeritasi 1 pendeta. Jadi genapnya pendeta dalam klasis Rantepal nantinya ada 15 pendeta dengan 1 pendeta tugas khusus. Ada hal-hal yang unik sesungguhnya untuk klasis Rantepal dan secara khusus untuk jemaat Rantepal. Ya, jemaat Rantepal sering disebut sebagai jemaat besar. Biasa ditandemam atau kumua jemaat besar. Tetapi ya gereja besar, tetapi sesungguhnya jemaat Rantepal gedungnya sudah kecil, tapi bersyukur dengan selesainya dibangun gedung Bunga Lalan, maka sungguh sangat memuat ibadah jemaat 4 kali setiap hari Minggu. Ya, bersyukur hal itu. Dan rata-rata untuk jemaat-jemaat yang ada di klasis Rantepal semua dalam ukuran besar, karena tinggal 1 jemaat yang anggota jemaatnya hanya 50 kakak kurang lebih adalah jemaat Batu Leleng. Yang kedua, tidak banyak saya mau sampaikan kepada Bapak Pendeta David di tengah-tengah klasis, sabak ko lambang sia klasis lah. Ti paresok rinderek ke. Sebenarnya tidak perlu ada tangisan ya, menangis. Tapi tak aduka ku tandai, aduka tongku ti pareso di mutasi pisan. Saya juga sempat menangis. Saya tidak tahu entah apa. Ya, apakah rasa cinta dan kasih, kalau itu kita pikirkan rasa cinta kasih, hubungan emosional yang sudah terjadi, saya kira Malango dan Rantepal sungguh sangat dekat. Ya, sungguh sangat dekat. Jadi tidak perlu, yang terpenting saya lihat bahwa justru jemaat Rantepal bersyukur setiap saat jemaat Rantepal dapat bertemu dengan Bapak Pendeta David Tiranda. Mandap pikirin direk ke namanya di lingkai-lingkai banget itu Malango orek ke. Iya. Mandap pikir. Di tengah-tengah klasis juga tidak banyak yang saya mau sampaikan karena tidak ada pengaruhnya. Bapak Pendeta David sebagai badan masuk dalam pengurus ketua 1 badan pekerja klasis, tidak ada pengaruhnya karena masih tetap bertugas dalam tugas yang sama. Dan selamat bagi kita semua jemaat Satria Kasih yang tidak membiarkan Ibu Pendetanya, Ibu Pendeta Rita untuk datang, itu juga karena cinta kasih. Dan selalu akan dikenang ya, selalu akan dikenang selalu bentuk-bentuk pelayanan bahkan hubungan-hubungan emosional yang sudah terjadi di tengah-tengah jemaat. Mungkin tidak terlalu banyak yang kami mau sampaikan dari Badan Pekerja Klasis Rantepal. Sekali lagi selamat datang Ibu Pendeta Rita di Klasis Rantepal, di jemaat Rantepal. Bapak Pendeta David, laku kobamo selamat jalan, tidak apa-apa, selamat jalan ke jemaat Malango. Semoga tugas pelayanan yang sudah terjalin di jemaat Rantepal di tempat ini boleh membuahkan hasil yang baik. Tetapi sesungguhnya soal uretigu bukanlah sesuatu hal yang memisahkan, tetapi sesungguhnya meninggalkan momen-momen bentuk-bentuk pelayanan cinta kasih dalam hubungan kita secara terus menerus. Ya, saya kira demikian yang kami mau sampaikan Badan Pekerja Klasis Rantepal.
lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Kuda semangat. Kepada Bapak Pendeta Randa, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sambutan yang berikut yaitu dari pemerintah Toraja Utara, dan sambutan ini akan dibawakan oleh Bapak Bupati Predik Victor Palimbong. Dengan kami persilahkan. Terima kasih. Makwana Om Pendeta Ben dan kami demang mate. Aku mani di suana ma khotbana. Yang saya hormati para pendeta dan tentu saja Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku yang hari ini menghadiri ibadah atau acara urai teguh. Saya memulai dengan ucapan Shalom, selamat siang dan salam hormat untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Burung cendrawasih terbang di langit, hinggap di pohon dalam taman kota. Selamat jalan dan terima kasih untuk Pak Pendeta David. Dan selamat datang untuk Ibu Pendeta Rita. Kita bersyukur untuk waktu dan momen yang berbahagia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hadir bersama-sama. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang sudah dirancang lama, tapi saya mendengarkan tadi bahwa rupanya pesan Presiden Prabowo juga hinggap dan dilaksanakan oleh jemaat rantai paus sehingga melakukan efisiensi, menyatukan acara penguraian dan peneguhan. Dan saya kira seperti yang disampaikan tadi, urai teguh adalah hal yang biasa. Sama seperti dalam pemerintahan kita melakukan mutasi sebagai bentuk penyegaran dan tentu saja pengembangan organisasi. Dempa biasalah bijo pemerintah, narangan-rangan nih pato untuk balas budi dan balas dendam kade. Tapi tahu to na berlaku lan organisasi gereja. Saya dulunya adalah juga bagian dari kelompok 8. Mekutan siana nina lako Pak Syukur, Pak Pendeta Syukur. Den para katu kelompok 8, aku den pak tapi tidak seaktif yang dulu. Saya berpikir ya kelompok 8 sebenarnya bagus juga. Wujud kebersamaan dari para pria yang tidak bisa menandingi ibu-ibu dalam kegiatan di gereja, apalagi di rumah. Jadi ini wadah yang sebenarnya bagus. Dan saya juga melihat itu di jemaat Satria Kasih. Laki-laki hebat dan berkumpul dalam kelompok 11 ya dari Satria Kasih. Sama-sama sepenanggungan dan seperasaan. Tak orang yang dikuat ditaloki, tapi lebih barani tujuh banua. Dan saya melihat relasi antar anggota dari kedua jemaat ini juga tumbuh secara luar biasa dalam berbagai kegiatan yang baik itu terencana maupun yang tidak formal. Dan ini sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan sehingga selalu ada kerinduan untuk bersekutu. Baik itu dalam ibadah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam kesempatan ini
saya juga sebagai pribadi mau menyampaikan terima kasih. Mungkin dalam beberapa waktu lamanya kita jarang berjumpa karena kesibukan, tetapi saya ingat tahun lalu sehari sebelum pilkada saya datang khusus ke sini sesuai pesan seorang teman. Dikatakan cari seorang pendeta di sana dan namanya Daud, minta untuk didoakan. Teman katakan, nah tak ya tu pendeta Daud, tapi sama bangsia, Daud bahasa Indonesiana, David bahasa Inggrisna. Ko ya moto kurang pe ko pasamaya na pa pendeta. Yari nasala ke patongan na hal-hal yang tidak benar ya. Tapi kalau percaya untuk hal yang positif, untuk doa, saya lakukan, dan beliau dengan senang hati mendoakan walaupun waktu itu sibuk dalam persiapan latihan paduan suara. Nah, bukan kurangi, kutandai kumua juara duka tuh jemaat Rantepao yang dilatih luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih untuk dukungan yang diberikan, topangan doa, juga termasuk kepada anggota Jemaat Satria Kasih. Saya tahu banyak pendukung yang membantu saya, ya baik itu lewat pesan maupun ajakan, imbauan, dan ini semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan bagi pemerintah, gedung gereja Jemaat Rantepao ini adalah salah satu landmark, sehingga tentu saja banyak juga yang pro kontra terhadap pembangunan gedung pelayanan. Tapi puji Tuhan, kita tetap mempertahankan ikon ini sambil kemudian memenuhi kebutuhan, dan kita bisa melihat hasilnya. Tidak banyak yang berubah dari sisi arsitekturnya, dan tentu saja malah menambah ruang untuk pelayanan kita. Dan bagi saya pribadi, Jemaat Rantepao selalu menjadi pusat perhatian. Tidak saja karena lokasi, tradisi, prestasi, tapi mungkin juga karena menjadi bagian. Tidak saja karena ini tempat ibadah bagi petinggi BPS, tetapi juga karena saya melihat dan merasakan sendiri kreativitas yang terus berkembang dan berkelanjutan. Dan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu daya tarik dalam suatu jemaat, termasuk kegiatan gerakan cinta Alkitab yang tidak padam-padamnya di sini. Benar bahwa kalau orang mengatakan ikan itu busuk dari kepala, saya mengatakan juga dalam kesempatan ini bahwa belajar dari pepatah itu, kita memang menggantungkan harapan kita. Maju mundur baik buruknya perkembangan pertumbuhan jemaat sangat tergantung kepada para pendeta yang memimpin. Dan itu juga kita alami dalam organisasi PKB. PKB yang bersemangat bertumbuh pasti karena dukungan pendetanya. Tetapi PKB yang kurang bersemangat, Taena Pandiu, itu karena pendeta jemaatnya yang tidak bersemangat. Dan itu kita bisa berikan contoh-contoh. Ya tidak usah saya sebut di sini, tapi ini kenyataan. Sehingga karena kedua pendeta, baik yang meninggalkan maupun yang datang ini, sudah berpengalaman dengan jumlah anggota yang besar dan anggota yang kreatif, saya kira tidak menjadi masalah bagi mereka untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Dan bagi kita, Jemaat Rantepao, tentu kita harapkan menjadi pusat keunggulan, ya, Center of Excellence, tidak saja dalam bentuk fisik dan penataan ibadah,
fasilitas yang ada, tapi juga dalam pelayanan secara holistik. Banyak yang sudah dilakukan jemaat ini dan saya percaya akan banyak lagi yang akan datang, yang akan kita rasakan, kita saksikan bersama. Saya menutup dengan pantun, menikmati pemandangan dari beranda. Pemandangan yang indah menyukakan hati. Selamat bertugas di tempat baru untuk Bapak Pendeta David Tiranda. Dan tentu saja ucapan yang sama untuk Ibu Pendeta Rita Indrawati. Buah durian biji selasi sungguh nikmat dibuat es buah. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Frederick Victor Palimbong yang sudah menyampaikan sambutannya. Tuhan memberkati pelayanan dan tugas tanggung jawab untuk memimpin Toraja Utara. Kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Musa Sikombong. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih, selamat siang. Saya melihat jam sudah hampir jam 12. Tapi juga sebenarnya ini sukacita bahwa ternyata panitia sangat luar biasa memanage ibadah dan acara, sehingga termasuk acara yang agak cepat. Dari sisi waktu yang saya ikuti, termasuk ini acara yang termanage dengan baik dan agak cepat. Itu luar biasa panitia ini bekerja dengan baik. Karena biasanya kalau ibadah itu dimulai jam 9 acara-acara begini, paling cepat orang itu selesai 12:30 atau jam 1. Saya lihat ini kita bisa mengejar sampai jam 12. Yang terhormat Pak Bupati semakin ganteng dan semakin muda, semakin dekat dengan warga, semakin dekat dengan jemaat, semakin kita juga warga jemaat semakin merasa nyaman untuk bersama-sama dengan pemerintah bekerja dan melayani. Orang tua saya, ketua MPGT, ketua verifikasi ini hampir lengkap. Pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah, Pak Ketua Klasis dan segenap pengurus Badan Verifikasi, rekan-rekan pendeta, Pak Rektor, Pak DPR, yang ada di Toraja Utara dari Tanah Toraja, Ibu Bapak Majelis Gereja di Jemaat Rantepao dan Jemaat Satria Kasih yang diberkati Tuhan. Mutasi itu tidak sekedar mengisi tempat kosong atau hanya sekedar menggeser pendeta. Tapi mutasi itu sesungguhnya adalah memikirkan kebutuhan jemaat, lalu kebutuhan jemaat itu diupayakan kira-kira pada diri pendeta ini adakah yang bisa menjawab kebutuhan pelayanan itu. Sehingga dengan pertimbangan itulah Jemaat Rantepao tidak sekedar hanya dipikirkan 2 tenaga pendeta. Karena kalau tenaga pendeta, Jemaat Rantepao ini malah lebih. Mengapa lebih? Karena Jemaat Rantepao begitu banyak pendeta tugas khusus. Di sini semua pejabat BPS ada. Ditambah dengan pendeta-pendeta tugas khusus lainnya ada di jemaat ini. Sehingga kalau hanya pelayanan mimbar,
Mungkin juga kita mengatakan jemaat Rantepo tidak perlu pendeta. Tapi karena kebutuhan jemaat itu, dan jemaat ini seperti dikatakan Pak Bupati, memang harapannya adalah jemaat ini akan menjadi panutan untuk semua kegiatan dan pelayanan dalam Gereja Toraja. Inang ko tahu apa morana pogau jemaat Rantepo ko ya duka moto tulata pogau. Sehingga suka tahu tidak, sebenarnya kita tertantang untuk memikirkan bagaimana pelayanan yang utuh, yang holistik itu berada di tengah-tengah jemaat, dan tidak hanya cukup untuk memikirkan jemaat Rantepo itu sendiri, tetapi bagaimana dia menjadi berkat untuk banyak orang. Tidak jauh berbeda jemaat Rantepo dengan jemaat Satria Kasih. Yang hanya membedakan adalah yang dikatakan Pak Ketua Klasis tadi. Kalau di jemaat Satria Kasih pelayanan itu ada di kota, banyak pelayanan di jemaat kota di Klasis Rantepo justru sebagian berada di kampung-kampung. Karena itu Rambu Tuka dan Rambu Solo. Sementara di kota di Makassar itu semua rambu ada di kota. Tidak ada rambu di tapi di Rantepo ini banyak rambu di kampung. Ada Rambu Tuka, ada Rambu Solo, yang mau tidak mau pendeta harus hadir di sana. Dari sisi jumlah jemaat Rantepo tidak terlalu jauh berbeda, malah jemaat Rantepo jauh lebih banyak dari jemaat Satria Kasih. Dari sisi pindan juga tidak jauh beda, malah jemaat Rantepo di atas dari jemaat Satria Kasih. Karena jemaat Rantepo hampir membayar pindan 30 juta. Satria Kasih 27, jemaat Rantepo 29 lebih. Makanya saya tidak terlalu jauh berbeda, dan itulah yang dikatakan untuk menjawab kebutuhan itu mudah-mudahan dalam doa kita bersama, dukungan penatua dan diaken warga jemaat, kehadiran Ibu Pendeta bisa bersama dengan Pak Pendeta Jonathan Mangallo untuk melayani jemaat ini sehingga jemaat ini semakin terbangun dengan baik. Itu harapan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk bisa melayani dengan baik. Terima kasih Pak Pendeta David, walaupun di besok bangari, tapi juga dalam berbagai pertimbangan mengapa Pak Pendeta David mutasikan ke jemaat Malango, karena banyak hal kebutuhan jemaat, dan yang berikut tentu tadi nasikan dapi Pak Bupati Dayalu bela namang kasih pas sambayangan pisan. Sabako memulai waktu hari H itu malam-malam sekitar jam 8. Jam 9 mereka datang berdoa di gedung gereja ini. Kukuamiyon sikan dapi pisa aku midaya lumi nenek-nenek bang siba, dan sama-sama juga kelompok 8. Saya juga masuk sebenarnya anggota kelompok 11 yang tidak terdaftar di Satria Kasih. Tapi jelas di sini kelompok 1. Maksudnya kalau saya ke Makassar itu saya sering bergabung di kelompok 11 tadi itu, walaupun saya belum bergabung di kelompok 8 di sini. Ya, mudah-mudahan sukacita kita selamat dari Pak Ketua Umum untuk acara hari ini. Titip salam untuk kita. Tadi malam sempat bicara. Salam Pak Ketua Umum untuk Pak Pendeta David, Ibu Pendeta Rita,
kita dukung beliau yang sedang menghadapi duka. Hatinya ada di sini, tapi dalam berbagai keterbatasannya dia tentu mendukung kegiatan ini, mendukung jemaat Rantepau untuk banyak hal. Mohon maaf untuk segala keterbatasan. Ibu pendeta yang nadena pa di Pegau indek te tak bang mora nami kutana tahu ken aku BPS tak pajong ngiran tepau. Tak bang mora tahu mak sidang-sidang. Ya karena dipahami bahwa ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari tongkonan Sangulele. Jemaat Rantepau ini jemaat yang paling padat. Mangka menapok ada Pak Ketua aja Majelis Gereja Nina. Lama ulang tahun nomo to. Bayami jemaatnya itu paling budan nama tenda. Kalau di klasis Rantepau satu-satu pasang tenda. Ya karena banyak sekali kegiatan di sini, tapi juga sukacita besar ada. Mudah-mudahan ini kita terus pertahankan, kita perbaiki yang mesti diperbaiki, kita tingkatkan yang perlu ditingkatkan. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa Sikombong. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pergilah, lakukanlah firman yang kamu dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan penuh syukur kita mengangkat tugas pelayanan kita di tengah-tengah jemaat dan berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
Bapak Ibu silakan duduk kembali dan mari kita bersyukur dalam saat teduh. Itulah yang terjadi dari saat ke saat. Itulah ungkapan syukur kami sebagai warga jemaat. Sehingga dalam proses sudah kedua kita boleh lagi dilaksanakan dengan semua kegiatan dan jangan membegitu tidak sehingga ibadah itu lancar, baik dan selesai. Terima kasih atas penelitian juga. Terima kasih atas semua komponen atas biarlah supaya hormat bagi bersama. Masih dibicarakan dengan depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini kepada Bapak Pendeta Musa Sikombong dan Bapak Pendeta Yonatan Mangalo yang sudah memimpin ibadah. Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ada beberapa acara lagi. Kita akan masuk dalam acara perkenalan. Kata orang, tanpa perkenalan maka tak sayang. Ya, jadi kami persilahkan untuk Ibu Pendeta Rita dan bersama dengan keluarga untuk naik di atas panggung memperkenalkan keluarga yang boleh hadir pada saat ini. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali karena kita akan bersama-sama berkenalan dengan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dalam memperkenalkan diri di tempat ini. Yang kami hormati, ini penghormatan pertama dan diikuti yang lain ya. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Bupati Tanah Toraja, Toraja Utara, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Pengurus Wilayah 2 Rantepao, Badan Pekerja Klasis Rantepao, Majelis Gereja terdiri dari pendeta, penatua, diaken, baik yang ada di Jemaat Rantepao,
juga dari Jemaat Satria Kasih, pengurus organisasi intragerejawi yang ada di Jemaat Rantepao, juga dari Jemaat Satria Kasih, juga Ketua Panitia Urai Teguh di Jemaat Rantepao bersama dengan seluruh panitia, dan juga Ketua Panitia Urai Teguh dari Jemaat Satria Kasih bersama dengan semua panitia, dan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Satria Kasih, ada ketuanya bersama dengan beberapa panitia. Serta Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, anak-anakku yang kami cintai. Shalom. Puji nama Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Nya yang dinyatakan bagi kami sekalian, bagi kita, sehingga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh kasih. Ada semangat, ada kebahagiaan yang boleh kita nikmati. Biarlah semuanya ini kita persembahkan bagi keagungan nama Tuhan. Saya boleh berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudara, satu kehormatan sekaligus juga sebagai sebuah tanggung jawab untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan keluarga yang hadir di tengah-tengah Jemaat Rantepao. Menyadari bahwa pelayanan ini satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena itu saya tahu bahwa kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, dan merindukan untuk bersama-sama kita mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Kehadiran di tempat ini adalah satu karunia Tuhan untuk menyaksikan jemaat Tuhan yang tentu dari tempat ini nama Tuhan akan terus dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan keluarga kami. Di sebelah kiri saya ada mantan pacar. Orang tuanya memberi nama Aris Singkali. Saya menyebutnya Papa Kevin. Di sebelah kanan ada dua anak kekasih kami yang boleh bersama dengan kami hadir. Yang paling ujung namanya Enrico Kevin Singkali, dipanggil Kevin. Dan kemudian yang dekat dengan saya, Andrew Leonard Singkali, dipanggil Andrew. Mereka berdua ini untuk sementara kakaknya akan tinggal beberapa waktu dengan kami di sini, tapi adiknya si Andrew sebentar malam akan kembali bersama dengan rombongan dari Jemaat Satria Kasih, sebab dia sementara kuliah di Unhas. Jadi dia akan kembali, kakak Kevin akan tinggal sejenak, setelah itu dia juga akan kembali ke Makassar. Jadi kedua anak kami mungkin sewaktu-waktu saja akan ada di sini, tapi saya bersama dengan Papa Kevin akan tetap tinggal di jemaat. Ada orang tua kami, ada mama di Makassar. Mama mertua saya tidak sempat hadir karena umurnya juga sudah dalam usia lanjut, usia indah. Kemudian di sini ada saudara-saudara yang boleh hadir, ada keluarga. Beberapa saudara-saudara tidak sempat hadir karena kesibukan. Kalau kampung saya dari Kanuruan, kalau bapaknya Kevin dari Lakbo, juga dari Sangala, Kalembang. Jadi kami
sama-sama dari Toraja ini. Yang jelas bahwa yo bisa sia nama bahasa Toraya apa sidik-sidik. Ku peta ada pena melomi ku mua ma bahasa Toraya taruh mau komilako aku supaya manarang nama bahasa Toraya le. Ya. Jadi itu pengharapan kami. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang boleh menempatkan saya di Jemaat Rantepao untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga kepada Majelis Gereja, pimpinan Majelis Gereja, baik di Jemaat Rantepao, di Jemaat Satria Kasih, yang boleh menata, boleh berbicara, boleh mempersiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih kepada panitia, baik di sini Jemaat Rantepao pun juga dari Jemaat Satria Kasih. Semuanya boleh diatur dengan baik. Rombongan dari Jemaat Satria Kasih, kita akan tetap bersama beberapa jam ini. Kami akan mengantar sampai di batas kota. Setelah itu akan kembali ke Makassar dan kami akan tinggal di sini. Satu pantun saya mau sampaikan. Bunga mekar di lembah Toraja, harumnya sampai ke tanah kasih. Jemaat Satria Kasih, jangan lupakan kami le. Jemaat Rantepao, yuk melayani dengan bergandengan tangan. Saya kira itu saja untuk perkenalan dengan waktu yang saya kira sudah cukup panjang bagi kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebaikan hati Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan mohon maaf kalau dalam perkenalan ini ataupun dalam kehadiran di tempat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salama. Kure semangat. Kita sebagai ungkapan kasih dari Jemaat Rantepao atas kehadiran ibu-ibu, ada sesuatu yang akan diberikan sebagai tanda kasih. Oke, silakan. Selamat datang di Jemaat Rantepao. Ya, Ibu Pendeta bersama dengan sang suami yang ganteng, dengan kedua anak yang sangat ganteng juga. Tentu pada siang hari ini kita dengan penuh rasa syukur dalam mengangkat tugas pelayanan ke depan ini. Dan karena itu Jemaat Rantepao akan menyatakan sebuah tanda kasih, yaitu dengan sebuah bunga, di mana pada bunga ini Bapak Ibu kita melihat bahwa ada bermacam-macam warna. Dan justru itulah yang membuat bunga ini sangat indah. Dan kita percaya bahwa demikianlah juga perjalanan kehidupan kita ke depan, baik dalam kehidupan berjemaat, dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan segala dinamikanya akan berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Karena itu kepada Ibu Penatua Rita Pakan supaya menyerahkan bunga ini kepada Ibu Pendeta. Silakan. Sama Rita, sama ya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati dan selamat datang di Jemaat Rantepao. Kita akan masuk dalam acara berikut, yaitu ungkapan hati Bapak Pendeta David Tiranda sekaligus penyerahan tanda kasih. Kepada Bapak Pendeta David kami persilahkan bersama dengan keluarga.
Ya, terima kasih untuk kesempatan ini untuk kami menyampaikan ya ungkapan perasaan kami, ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan bersama jemaat Tuhan. Salam dan hormat kami kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Bapak Bupati Toraja Utara, Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao, Badan Pekerja Klasis dan segenap rekan-rekan Badan Verifikasi Klasis Rantepao, juga kepada segenap pengurus OIG Klasis yang boleh ada bersama dengan kita, kepada Bapak Rektor UKI Toraja, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Malango, dan segenap pimpinan Majelis Gereja yang ada di lingkup pelayanan Klasis Rantepao, pengurus OIG yang ada di Jemaat Rantepao, dan juga koordinator lansia. Salam dan hormat kami kepada para undangan dan semua yang hadir dalam ibadah penguraian dan peneguhan hari ini. Terlebih kepada segenap warga Jemaat Rantepao dan kita semua yang boleh hadir. Kalau tadi ya beberapa yang pembicara pendahulu mengatakan ya seharusnya tidak ada air mata yang jatuh. Ya, tetapi entahlah rasa apa yang membuat air mata harus jatuh. Ya, dan rasa itu telah dituangkan dalam lagu. Ya, saudaraku Bapak Yafet Pailawangan, terima kasih telah menuangkan rasa yang ada dalam hati kami dan juga tentu yang dirasakan oleh jemaat Tuhan. Dinamika pelayanan di Jemaat Rantepao, kami berada di Jemaat Rantepao 5 tahun 3 bulan 4 hari. Tepatnya 26 Januari 2020. Kami mengawali pelayanan di Jemaat Tuhan di tempat ini. Di awal pelayanan yang penuh dengan tantangan yang luar biasa yang dirasakan oleh semua dunia. Adanya pandemi COVID-19. Ini tantangan awal yang harus kami jalani dengan berbagai bentuk pelayanan harus kita tata sedemikian. Kalau sekarang ada live streaming, itu diawali dengan adanya COVID-19. Sesuatu yang sesungguhnya belum waktunya, tetapi kita dipaksa untuk harus melaksanakan ibadah seperti itu. Bahkan kemudian ya ibadah-ibadah keluarga dan lain sebagainya harus kita tata sedemikian rupa sehingga bagaimana bisa berjalan dengan baik. Ada begitu banyak hal yang tentu kita jalani bersama. Rekan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao bersama-sama telah kita melaksanakan pelayanan dengan berbagai dinamika yang ada. Tentu ada suka duka pelayanan yang boleh kita angkat bersama, juga bersama segenap pengurus-pengurus OIG. Karena itu pada kesempatan ini, atas semua hal yang kita boleh jalani, berbagai dinamika yang ada, kami sekeluarga mau menyampaikan ungkapan terima kasih kami, ungkapan syukur kami. Yang pertama kepada Tuhan yang empunya hidup, yang empunya persekutuan, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang telah mengutus kami ke tempat ini melalui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Terima kasih.
5 tahun 3 bulan 4 hari. Atas penugasan ini sungguh kami yakin, kami percaya kami dimampukan untuk boleh melewati banyak tantangan tentunya dalam dinamika pelayanan di Jembatan Tepau, jemaat yang ada di kota, dan banyak pelayanan di desa. Jemaat yang unik, yang selalu kadang menjadi wajah Gereja Toraja. Banyak hal yang orang selalu akan lihat bagaimana Jembatan Tepau melaksanakannya. Bahkan dengan berbagai keputusan-keputusan yang harus kita ambil bersama. Terima kasih Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao. Terima kasih rekan Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi yang selama ini boleh bersama-sama. Dan ya tentu masih beberapa tahun ke depan akan bersama di lingkup pelayanan Klasis Rantepao. Terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jembatan Tepau, rekan kerja kakanda saya Pendeta Yonatan Mangallo, bersama dengan Bapak Ibu Penatua Diaken yang selama ini boleh bersama-sama mengangkat tugas pelayanan. Sekali lagi ada begitu banyak dinamika yang kita jalani dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih kepada segenap pengurus OIG, pengurus PKB Jembatan Rantepao, PWGT, PPGT dan Sekolah Minggu, dan juga lansia yang sampai saat ini belum menjadi salah satu organisasi intragerejawi di lingkup Gereja Toraja. Terima kasih bagi semua para koordinator kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Bersama-sama telah menata pelayanan dengan berbagai pelayanan di kelompok. Terima kasih kepada semua warga jemaat Tuhan. Ada begitu banyak hal yang tentunya kita jalani bersama dalam pelayanan ini. Banyak dinamika, banyak kekurangan, banyak kelemahan yang ada. Terima kasih kalau tadi diungkapkan ya kelompok 8 yang selama ini bersama-sama menjadi bagian tersendiri dalam banyak hal membangun kebersamaan. Ya terima kasih untuk semuanya. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih pemerintah daerah, Bapak Bupati yang telah mendukung ketika perjuangan pembangunan gedung pelayanan ini dimulai. Ini perjuangan yang luar biasa bersama dengan panitia pembangunan yang diketuai sendiri oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Luar biasa perjuangan ini sehingga proses dan perjalanan yang panjang harus dilalui. Ya sampai harus ke DPR, ya hampir-hampir juga sampai ke pengadilan. Ya tapi syukur puji Tuhan ya untuk semua perjuangan yang kita boleh jalani bersama sehingga hal itu bisa kita jalani dengan baik. Dan waktu kurang lebih 1 tahun pembangunan gedung Bunga Alan ini boleh berjalan dengan baik. Semua itu karena kerjasama dari semua pihak, terlebih bagi semua rekan panitia dan bahkan warga jemaat Rantepao, bagi yang ada di Rantepao, warga jemaat yang ada di luar, dan bahkan semua pihak yang telah membantu pembangunan ini. Terlebih bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah yang merupakan tentu ya bagian dari mengawali dan memulai proses pembangunan ini dengan baik. Terima kasih ya teman-teman yang ada di ya Paduan Suara Jemaat Rantepao. Ya luar biasa ya kebersamaan yang selama ini kita jalani bersama menjadi bagian dari pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Rantepao di tempat ini. Dan juga terima kasih Paduan Suara Immanuel. Terima kasih Angklung Irene yang juga pernah menjadi bagian di awal-awal pelayanan Angklung ini. Ya sedikit membantu ya beberapa hal untuk kemudian bisa
tampil di berbagai tempat. Terima kasih untuk panitia pengurian dan peneguhan yang hari ini telah mensukseskan dan menyelenggarakan dengan baik semua rangkaian ibadah yang boleh kita nikmati bersama. Ya, sekalipun mungkin kita sudah merasa capek, ya tapi kita bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Tak ada gading yang tak retak. Kita semua punya kelemahan keterbatasan. Karena itu izinkan kami sebelum kami melangkahkan kaki kami dari tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Rantepao, kami mohon maaf untuk segala kelemahan keterbatasan, baik melalui tutur kata, perbuatan, dan sikap kami. Selama kami berada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, kami sadar, terlebih bagi rekan majelis gereja, pimpinan, kadang kita harus berbeda pendapat, berbeda pandangan. Tetapi itulah warna yang harus kita jalani, dinamika dalam kehidupan berjemaat. Tetapi dinamika yang ada, perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan dalam membangun kehidupan persekutuan, membangun jemaat Tuhan di jemaat Rantepao di tempat ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung pelayanan ini di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami mau mengakhiri sambutan dan ungkapan perasaan kami, ungkapan terima kasih kami kepada semua. Ya, saya juga bersyukur bahwa ya kami sekeluarga, ya tadi tidak sempat lagi memperkenalkan semua keluarga. Ya, istri yang selama ini juga mendukung, dan ya kami punya 3 anak kandung, ya semua perempuan, dan 1 ya anak yang selama ini juga kami bersama dengan kami dari kecil, sehingga juga menjadi bagian dari kami. Ya, dan mewakili dari semua ya Aditaya akan mewakili ya kakak-kakaknya untuk menyampaikan ungkapan terima kasih. Terima kasih Taya ucapkan buat opa-opa, oma-oma, om, tante, bunda-bunda, kakak-kakak yang sudah sayang sama Taya. Dan juga buat teman-teman sekolah minggu, terima kasih sudah bermain dan bersahabat dengan Taya. Masih mau bicara? Sudah kalau nggak bisa ya. Sudah iya sudah. Ya, karena kami tidak bisa berpantun, ya kami mengungkapkan dalam lagu, ya kami mempersembahkan ya lagu untuk kita, ya sebagai ungkapan ya syukur, ungkapan rasa untuk semua yang boleh kami jalani, bahwa semua waktu yang kami jalani adalah waktu yang Tuhan karuniakan. Bila kau izinkan
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya. Bersemangat, salamat laku kita selonasang anda puang tontong umpas sakiki. Di panggung kita akan masuk dalam penyerahan tanda kasih. Kami persilakan untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Rantai Pau untuk memberikan tanda kasih. Setelah itu kami persilakan secara berturut-turut, nanti antri saja kepada PKB, PKB, lalu kemudian PWGT, PPGT, sekolah minggu dan lansia serta kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Kami persilakan PMJ untuk menyampaikan tanda kasih. PKB silakan maju, ngantri selesai PMJ, kemudian PKB dan PWGT antri. Kami mohon bendahara PWGT mana? PPGT, PPGT sekolah minggu dan lansia. Langsung saja ya, langsung saja naik ke atas panggung untuk memberikan tanda kasih kepada Bapak Pendeta sekeluarga. Dan setelah itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 kami persilahkan untuk naik ke panggung untuk memberikan tanda kasih kepada Bapak Pendeta sekeluarga. Ya, ini ungkapan kasih kami, jangan melihat dari barang yang kami berikan, tetapi kami sungguh bersyukur Ibu Pendeta bersama Bapak Pendeta bersama dengan keluarga boleh hadir di tengah-tengah jemaat. Tuhan senantiasa memberkati semua pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Pendeta David. Mana? Ya, untuk yang pribadi jangan dulu ya. Nanti setelah acara istirahat baru nanti Bapak Ibu bisa memberikan, karena kita semua pasti pingin semua memberikan sebagai tanda kasih kita kepada Bapak Pendeta, tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan kita semua untuk datang memberikan sesuatu kepada Bapak Pendeta, jadi setelah istirahat Bapak Ibu bisa memberikan secara pribadi sebentar. Iya, setelah ini kita akan masuk di dalam doa makan. Kita akan menikmati berkat Tuhan setelah ini. Untuk foto bersama. Iya, Bapak Ibu. Iya.
Ya, cepat-cepat saja ya karena waktu. Mungkin sebentar setelah kita menyerahkan tanda kasih kita akan bisa bercium-ciuman lagi semuanya. Ya. Ya, Pak Agus ini adalah tata usaha, jadi memang ikatan kasih di antara Bapak Pendeta selalu bertemu setiap hari, jadi ya dimengerti Bang Mile. Iya. Iya, sudah terlalu dekat karena tiap hari ketemu di gereja. Iya, bestinya Pak Agus Tawa. Jadi Taya mulai dari 2 tahun di sini. Oke, kami ya memohon kepada Bapak Martin Pasak untuk ke depan juga, Pak. Oh, Pasak. Iya, alias Ponandeng kami persilakan untuk ke depan juga sebagai rasa terima kasih dari jemaat juga akan memberikan sesuatu kepada Ponandeng. Ayo. Iya, supaya ditahu juga dari Satria Kasih ya. Ini pekerja gereja yang sudah pensiun pada bulan April. Ya. Iya, sudah diwakili tadi Pak Pendeta Yonatan Mangalo untuk sepatah kata dari Ponandeng. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar jemaat bisa memberikan ungkapan kasihnya. Kita akan masuk dalam doa dan kami persilakan Bapak Pendeta untuk kembali ke tempat. Bunda. Dan kita akan masuk dalam istirahat dan makan siang bersama. Kita akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta dari Gereja Satria Kasih. Iya, kami persilakan Ibu Pendeta Esti. Iya, Esi, Ibu Pendeta Esi untuk memimpin kita di dalam doa makan siang hari ini. Iya, sini mungkin bisa duduk di sini Pak sebentar lagi. Iya, setelah doa makan kita akan bersama-sama untuk foto. Ya, sebelum kita makan jadi foto pertama majelis gereja bersama dengan Bapak Pendeta David, setelah itu bersama dengan Ibu Pendeta Rita. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan Bapak Ibu, nanti setelah doa makan Bapak Ibu bisa tamu-tamu kita dari Satria Kasih dan beberapa undangan dipersilakan untuk naik ke lantai 2. Jadi makanan yang kami sudah siapkan ada di lantai 2. Jadi Bapak Ibu, undangan dan juga dari jemaat Satria Kasih untuk bisa langsung ke sana. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Engkau yang telah berkenan atas pelaksanaan ibadah penguraian dan peneguhan pendeta. Bersyukur kami boleh menikmati dan mengalami cinta kasih Tuhan dalam perjumpaan ini. Diberkatilah kami semua. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang juga telah disediakan oleh jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao di sini.
Kiranya berkat-Mu ini juga senantiasa memberikan kekuatan iman bagi kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tenaga kami dipulihkan dan kami pun setia memuliakan Tuhan. Di mana Tuhan mengutus kami pun juga akan menjadi berkat. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan menuntun menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Esi yang sudah memimpin dalam doa. Untuk para tamu dan juga dari Jemaat Satria Kasih, kami persilahkan untuk naik ke lantai 2. Kepada majelis, semua majelis, untuk ke panggung kita akan foto dengan Bapak Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Ya, kami persilahkan untuk para majelis, kita akan foto bersama-sama. Iya, cepat-cepat ya. Ya, para majelis silakan langsung kita cepat-cepat saja. Iya, kita foto bersama. Ya, para undangan kami persilahkan langsung ke lantai 2 di Bunga Lalan. Iya, kamera mana kamera? Kamera. Pak Pendeta. Iya, kamera mana kamera? Silahkan. Ya, mungkin Ibu Pendeta Rita, kami persilakan langsung saja foto ya, sama-sama para majelis. Ya, langsung masuk Ibu Rita. Oh, lagi Ibu Rita, kami persilakan ke panggung. Kita foto satu kali dengan para majelis. Ya. Langsung Pak, langsung. Ya, Ibu Pendeta Rita. Ya, terima kasih kepada OIG yang ingin foto, kami persilakan. Kalau bisa anak-anak sekolah minggu, ayo. Anak sekolah minggu, mari.